Saya Tanasya Tiara Andia Gita dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 8. Saya akan menjelaskan tentang DNA dan RNA. DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Selain itu, DNA juga terdapat dalam mitokondria, kloroplas, sentral, plastid, dan sitoplasma. DNA merupakan materi genetik yang membawa informasi biologis dari setiap makhluk hidup. Strukturnya DNA itu dari satu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Fungsinya DNA membawa informasi genetik, memiliki peran dalam pewarisan sifat, mengekspresikan informasi genetik, menyintesis molekul kimia lain, menduplikasikan diri atau bereplikasi. Sifat-sifat DNA-nya. Jumlah DNA konstan pada setiap jenis sel dan spesies. 2. Kandungan DNA dalam sel bergantung sifat ploidi atau jumlah kromosomnya. 3. Bentuk DNA pada inti sel eukariotik seperti benang yang tidak bercabang. Bentuk DNA pada inti sel prokariotik, plastid, dan mitokondria berbentuk sirkuler. Replikasi DNA itu ada semi-konservatif, konservatif, dan dispersif. Dari ketiga model tersebut, model semi-konservatif merupakan model yang paling tepat untuk proses replikasi DNA. Replikasi semi-konservatif ini berlaku bagi organisme prokariotik maupun eukariotik. Bentuk replikasi DNA pada semi-konservatif ini yang paling baik. Selanjutnya adalah pengertian dari RNA. RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin seperti halnya DNA. RNA banyak terdapat pada ribosom dan sitoplasma dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Struktur dari RNA. Berbeda dengan DNA, RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida. Tiap ribonukleotida terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu gugus gula 5 karbon, gugus fosfat, membentuk punggung RNA bersama ribosa, basa nitrogen yang terdiri dari basa purin yang sama dengan DNA, sedangkan pirimidin berbeda, yaitu sitosid dan urasil dan gugus fosfat. Fungsi dari RNA itu, dia berperan dalam proses sintesis protein di dalam sel. Akan tetapi, pada beberapa jenis virus, RNA berperan seperti DNA untuk membawa informasi genetik. Jadi perbedaan RNA dan DNA adalah yang pertama dari bentuknya. DNA itu rantainya panjang, ganda, dan berpilin. Kalau RNA itu rantainya pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Fungsinya, kalau DNA mengendalikan faktor, kalau RNA mengendalikan sintesis protein. Tadi untuk DNA itu faktor keturunan sebagai materi genetik, faktor genetik. Letaknya, kalau DNA berada dalam nukleus kloroplas mitokondria, kalau RNA berada dalam nukleus sitoplasma, kloroplas, dan mitokondria. Komponen gula dalam DNA itu adalah deoksiribosa, sedangkan komponen gula dari RNA adalah ribosa. Kemudian ukurannya DNA itu dia panjang, ukurannya RNA pendek. Jenis basa nitrogen dari DNA itu adalah purin dan gugus fosfat dan pirimidin. Kalau jenis basa nitrogen dari RNA itu adalah purin dan pirimidin. Kadarnya kalau DNA tetap tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Tapi untuk RNA kadarnya itu berubah-ubah sesuai dengan jumlah sintesis protein yang dibutuhkan. DNA keberadaannya permanen, sedangkan RNA itu periodenya pendek karena mudah terurai. Sekian penjelasan tentang DNA dan RNA. Terima kasih.